Halo, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Gimana sih caranya ngenalin ke konsumen bahwa toko kita ini juga menjual secara grosir, bukan cuma jual eceran. Nah, beberapa teman mungkin agak kesulitan atau bingung mau mulai dari mana untuk mengenalkan itu. Ini ada pertanyaan juga di kolom komentar, pertanyaan yang sama. Nah, dalam video ini teman-teman saya mau sedikit sharing pengalaman yang sudah pernah saya coba. Barangkali teman-teman juga mau mencoba cara yang sama. Saya bukan bermaksud menggurui ya, bukan merasa ini yang paling baik, tapi saya pernah mengalami, pernah melakukan. Jadi teman-teman barangkali mau mencoba juga, dipersilahkan teman-teman ya. Nah teman-teman, mengenalkan toko kita sebagai toko grosir ke konsumen itu kalau menurut saya itu lebih efektif dilakukan ke orang atau ke konsumen yang sudah datang ke toko, yang sedang melakukan pembelian, ya sedang bertransaksi di tempat kita, daripada kita memberitahu ke semua orang secara random, secara acak, kemudian kita kasih tahu semua orang, tempat saya jualan grosir. Nah itu efektivitasnya kalau menurut saya yang sudah pernah saya coba sih tidak seberapa dibandingkan dengan langsung memberitahu orang ketika sedang ada di toko kita. Karena mereka kalau orang yang sedang beli itu posisinya jelas, mereka datang ke tempat kita membeli, nah tinggal kebutuhan mereka berapa, jadi informasi ke mereka itu lebih tepat, ke orang yang tepat gitu ya, kita nggak buang-buang tenaga. Meskipun nggak ada salahnya juga, kan kita punya medsos ya, misalnya kita eh, bagi informasi ini lewat status WA gitu. Kita tulis di status WA kalau toko kita grosir dan eceran, atau di status Facebook gitu ya, atau di medsos yang lain teman-teman juga bisa mencoba, nggak ada salahnya karena gratis juga gitu. Cuman secara efektivitas yang pernah saya coba sih ini nggak memberikan dampak atau hasil yang cukup bisa kelihatan gitu ya, daripada ketika saya mencoba memberitahu langsung kepada konsumen yang memang sudah ada di sini, yang mereka sudah berangkat dari rumah, sudah bawa duit, sudah bawa tujuan, mau datang ke sini, mau membeli sesuatu gitu. Nah, kalau kalian mau mencoba beberapa teknik yang saya sudah pernah coba sendiri ke konsumen, saya lakukan, dan beberapa atau malah mungkin semuanya ya sebenarnya masih saya praktekkan sampai sekarang ini, cuman tidak semuanya sama rata, artinya nggak semuanya dilakukan bareng-bareng, ada yang porsinya sedikit, ada yang porsinya banyak. Yang pertama teman-teman, itu saya buat tulisan eh, keterangan harga, jadi di rak atau di etalase itu diberi keterangan harga. Kalau beli satu piece misalnya itu harganya 5.000, nanti kalau beli satu pak per piece-nya jadi 4.700 misalnya, seperti itu. Saya buat tulisan seperti itu. Itu saya buat pertama kali sebelum mengenalkan eh, bahwa saya berjualan juga secara grosir kepada konsumen dengan cara lain gitu ya. Itu yang pertama-tama, itu pakai tulisan dulu. Jadi kalau dengan tulisan itu kan orang akan baca sendiri ya, kita nggak perlu kasih tahu, orang baca sendiri, mikir sendiri, mempertimbangkan sendiri, mau membeli satu piece dengan harga segitu tadi misalnya 5.000, atau mau membeli satu pak sekalian biar nanti harganya bisa lebih murah. Atau ada juga beberapa produk yang tidak harus satu pak tapi satu piece dengan 3 piece harganya berbeda, itu juga bisa. Ada juga yang saya tempel di label produknya atau di produk barangnya sebagai sampel ya, di sampel barangnya. Jadi nanti ketika mereka lihat-lihat sampel produk itu, mereka bisa intip harganya, bisa kelihatan di situ, mereka bisa pertimbangkan sendiri mau membeli berapa. Saya akan ambilkan contoh barangnya sebentar teman-teman. Nah ini adalah salah satu produknya teman-teman, cuman nggak terlalu jelas mungkin di kamera ya. Nanti saya akan tampilkan lewat gambar aja, lewat foto. Saya bacakan ini, kalau satu piece harganya 5.500. Kalau beli 6 piece harganya jadi 4.800, dan kalau belinya satu lusin atau 12 piece per piece-nya jadi 4.300. Ini seperti ini. Ini salah satu ya di produknya. Bisa juga teman-teman dipakai kertas, karton gitu ya, seperti di supermarket itu kan kadang ada ya ditulis, kalau di supermarket ada banyak, ada keterangan promo, ada diskon, ada harga grosir termasuk di situ, pakai kertas biasanya kuning gitu ya, beli satu piece sekian, kalau beli 3 piece sekian. Nah itu dari situ konsumen nanti akan bisa mempertimbangkan sendiri. Itu info paling cepat diterima oleh konsumen pada saat mereka datang ke toko kita ya, tanpa mereka harus tanya-tanya, mereka bisa baca sendiri. Cuman kalau semua produk harus kita tulisi,
itu menjadi repot teman-teman. Jadi hanya bisa dilakukan di beberapa produk saja, tapi itu sudah cukup untuk memberi informasi ke konsumen kalau di toko kita ada harga grosirnya gitu ya. Nah, terus yang kedua teman-teman, kita bisa sampaikan langsung ke konsumen kalau kita menjual dengan harga grosir atau menjual barang-barang ini juga secara grosir. Nah, cara penyampaiannya kalau mau menyampaikan langsung, kalau saya ada dua cara. Yang pertama, langsung kita bilang ke konsumen ketika kita menunjukkan menunjukkan barangnya, sorry. Jadi misalnya gini, kalau nggak ada labelnya gini ya, kita langsung bilang, nah ini harganya kalau satu piece 5.000, kalau beli satu pak 4.500 misalnya gitu. Nah, dengan begitu kita langsung kasih info ke konsumen bahwa di toko kita juga menjual secara grosir, nggak hanya satuan tetapi juga ada leveling harga, ada pembedaan harga ketika konsumen membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Itu penyampaian yang pertama. Penyampaian yang kedua, kita bisa memanfaatkan ketika konsumen ini bertanya harga. Nah, ini paling lumrah. Kalau yang saya jalankan paling sering daripada tadi langsung kasih tahu, yang paling sering saya lakukan ketika konsumen bertanya. Karena orang datang milih-milih barang kalau belum ada labelnya kayak gini, kalau sudah ada labelnya mereka kan baca tadi ya. Tapi kan nggak semua barang ada label harganya. Jadi mereka kan cenderung tanya, Pak kalau punya barang ini enggak gitu. Barang ini harganya berapa? Nah, ketika mereka bertanya barang ini harganya berapa, saya biasanya menjawab kebutuhannya berapa, karena nanti kalau satu piece dengan harga satu pak itu berbeda Bu, gitu. Misalnya seperti itu. Saya biasanya jelaskan langsung. Kalau misalnya satu piece nanti dihitungnya harga eceran, dapatnya harganya 5.000 misalnya gitu tadi. Nanti kalau misalnya belinya satu pak itu isinya sekian, ada yang 10, ada yang 15 tergantung produknya ya. Kita jelaskan isinya sekian, itu harganya per piece jadi sekian. Itu harga grosirnya di tempat kita segitu. Nah, dengan begitu secara tidak langsung kita sudah memberitahu ke konsumen bahwa di toko kita juga menjual dengan harga grosir tanpa harus menulis kata grosir dan eceran gitu ya. Kadang saya sendiri kalau melihat ada tokonya nggak terlalu besar, kemudian di papan namanya ditulis besar-besar, toko A melayani grosir dan eceran, misalnya seperti itu. Saya sendiri terus terang belum sepenuhnya percaya 100% kalau hanya membaca tulisan seperti itu. Karena kalau melihat misalnya tokonya kecil, barangnya juga nggak terlalu lengkap, isi tokonya juga nggak terlalu banyak, kok mereka mau menjual dengan harga grosir tulisannya gitu ya. Nah, itu belum langsung percaya. Jadi akan lebih efektif kalau disampaikan ketika orang datang. Kalau orang datang kan orang udah beli. Dan ketika kita sampaikan sudah langsung ke harga. Nah, kalau mereka mendengar harganya itu memang masuk akal untuk grosir, mereka akan jauh lebih yakin, jauh lebih bisa menerima bahwa toko kita memang menjual secara grosir. Itu kalau dari saya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi itu dan juga membantu teman-teman yang barangkali masih bingung menentukan.